Hari ini aku membuat isi edam parsley. Penasaran? Yuk kita buat sama-sama. Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan semakin sehat. Nah, hari ini aku masih buat seputaran camilan. Bisa juga untuk pengisi toples lebaran loh, yaitu cheese stick edam. Ya. Nah, kapan hari tuh aku pernah beli oleh-oleh Bandung tuh yang terkenal. Nah, itu cheese sticknya enak banget. Mungkin pakai keju edam. Nah, hari ini aku mau buat untuk nge-share teman-teman. Yuk kita lihat. Nah, kita lihat yuk apa aja bahan-bahannya, cara pembuatannya. Nah teman-teman, ini karena lumayan banyak ya, aku pakai mixer. Kalau teman-teman nggak punya nggak masalah, pokoknya diulerin aja. Cuma simple aja kok, bahannya juga nggak ribet ya. Nah di sini karena aku pakai mixer jadi aku campur semua ya. Nah di sini aku pakai tepung pro sedang ya, segitiga biru atau serbaguna atau tapioka ya. Masukin aja semuanya. Ini telur. Nah teman-teman, di sini aku pakai keju edam karena ini premium ya, pakai keju edam. Kalau misalnya teman-teman mau ekonomis, diganti keju yang cheddar ya, atau mau di mix antara edam dan cheddar separuh-separuh boleh banget. Nah ini teman-teman, ini pakai garam, ini pakai kaldu ayam. Nah ini aku pakai menjedap ya. Kalau teman-teman nggak suka di skip aja ya, tapi ini enak. Itu nanti sedikit-sedikit ya, soalnya kita nggak tahu konsistensinya adonan gimana ya, jangan sekaligus. Nah ini aku pakai butter ya. Kalau teman-teman mau pakai margarin atau di mix antara separuh-separuh gitu boleh banget ya. Kita campur-campur aja. Sambil kita tuangin air sedikit-sedikit ya. Nah kan tiap tepung itu kan beda kelembabannya masing-masing, jadi airnya tuh sedikit-sedikit. Kalau memang udah pas ya udah ya. Nah teman-teman, kan kalau keju stick itu kan biasanya ini polos ya. Nah di sini mau aku kasih parsley, ini selera. Kalau teman-teman nggak suka nggak usah ya. Ini aku kasih parsley secukupnya aja. Jadi dia kayak ada bintik-bintik gitu. Tapi bukan berarti ini kue bawang. Kalau kue bawang kan pakai bawang merah, bawang putih ya. Ini cheese stick biar kelihatan ada bintik-bintiknya ya. Kita mixer rata aja. Oke cukup dah ya, cuma begini doang. Udah deh tuh ya, adonannya konsistensinya seperti ini tuh ya, dia nggak lengket lagi. Nah teman-teman, nih adonannya seperti ini, enak banget ya tuh ya, adonannya seperti ini. Nah ini kita istirahatkan dulu ya biar dia lentur. Nah ini aduknya nggak usah terlalu kenceng, kita masukin plastik dulu atau di wadah ya. Ini aku biar enak taruh sini aja, masukin sini. Nah ini kita diamkan dulu selama 10 menit ya. Nah ini sekitar 10 menit ya, kita buka. Nah teman-teman, untuk memudahkan gilingnya ini mau aku bagi-bagi ya. Mau aku bagi-bagi, misalnya teman-teman mau dibagi 8 apa dibagi 7, pokoknya sekali giling gitu ya, jadi jangan kebanyakan, kita bagi-bagi aja, nggak usah ditimbang ya teman-teman, kira aja dah. Nah ini aku bagi-bagi ya, 1 2 3, ini ada 9. Nah kita giniin dulu, kita kepel-kepel dulu ya biar menyatu. Nah seperti ini biar nanti gampang ngerollingnya. Nah seperti ini ya. Nih kita giniin dulu. Nah ini seperti ini ya. Nanti kalau misalnya lengket kita taburin tepung sagu atau tepung tapioka ya, jangan terigu ya teman-teman supaya licin. Nah ini kita roll dulu ya biar enak aja nanti gilingnya tuh. Adonannya lentur ya, udah diistirahatkan 10 menit tadi.
Nah begini aja, nanti kan kita tinggal giling ya. Nah ini kita buat ini semuanya ya, semuanya dulu. Kita ratain pakai scraper ya. Nah seperti ini, nanti kan dia digiling panjang ya. Nah udah seperti ini, sekarang kita giling ke mesin mie. Nah teman-teman, ini setiap gilingan pasta maker ini beda merek, beda cara pengaturannya ya. Nah di sini aku pakai yang mereknya Atlas, ini udah jadul banget, udah 15 tahunan lebih. Nah ini aku pakai nomor 2, dia agak tebal, tapi ada juga yang makin kecil makin tipis, ada yang makin besar makin tebal ya, jadi disesuaikan aja. Nah ini sebelum digiling kita taburin dulu sama sagu atau tapioka ya, supaya nanti. Ini nomor 2 ya teman-teman, tuh ya seperti ini ya. Nah ini sekali aja cukup, udah bagus ya, bisa juga nanti dipotong. Nah ini panjangnya teman-teman sesuaikan aja sama toplesnya, misalnya toplesnya 15 cm ya, 15 cm ininya sisiknya kita bisa kita ukur ya. Nih misalnya 15 cm seperti ini. Nah misalnya seperti segini ya kira-kira ya. Nah misalnya segini. Nah teman-teman, di sini aku pakai toples yang 1 liter 1000 ml ya. Jadi 15 cm nanti kan digiling dia makin panjang ya. Jadi sesuaikan aja teman-teman, mau yang pendek atau mau yang panjang ya, disesuaikan aja. Nah ini sebetulnya sih kira-kira aja, mau 15 cm ke atau mau 10 cm ke gitu kan. Nah sebelum digiling kita taburin lagi tipis-tipis, ini kita potong ya, kita sesuaikan aja. Nah ini kita rapikan dulu pinggirnya, ini kita kumpulin, nanti kita giling lagi ya. Juga kita rapiin dulu, kita giling. Nah ini sekarang kita giling ke potongan mie ya. Nih yang ini kan ini potongannya pasta agak besar ya. Nah kalau yang ini seperti mie ini agak besar lubangnya ya. Nah kita giling sambil nah teman-teman seperti ini ya. Nah ini kita letakkan aja di wadah seperti ini. Nah begini aja ya, nanti tinggal kita angkat, kita goreng deh. Nah teman-teman, ini harusnya 2 orang ya, jadi yang satu ngambil begini, soalnya kalau dilepas dia putus ya, jadi sambil giling. Nah ini Pak suami sambil kamerain sambil giling ya, sambil megangin. Oh kan ya, jadi kita harus kerjasama. Jadi harus 2 orang lah ya. Tuh, kumpulin sini dulu, oke. Nah ini aku mau selesaikan dulu semua ya. Nah teman-teman, ini kan udah jadi segini, ini mau aku goreng dulu karena dibantu Pak suami, jadi dia yang giling, aku yang goreng, soalnya kalau nanti bertumpuk dia melengket ya. Nah ini kalau misalnya ini kita taburin aja tapioka atau sagu ya. Ini aku mau goreng dulu. Nah ini aku panasin minyak ya, api kecil sedang ya. Nah pertama boleh gede, nanti kalau udah panas kita kecilin. Ini untuk ngetesnya kalau udah panas apa belum, kita cemplung sini. Nah kalau dia udah berbusa-busa tuh ya, tuh udah berbusa-busa banyak, itu tandanya udah panas ya. Nah kita masukin, ini masukinnya gini aja ya teman-teman. Nah, pelan-pelan, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kan masih lentur nih teman-teman, kita boleh dorong-dorong begini supaya dia lurus ya. Tuh, nanti kalau udah kaku dia diginiin patah. Ya kayaknya wajar aja sih kalau cheese itu ada yang bengkok ya. Kalau mau lurus itu mungkin dipotong agak tebal. Ini kan
enggak terlalu tebal ya tuh. Ini lumayan juga tuh, enggak bengkok-bengkok. Kita giniin aja dulu tuh, masih lentur kan. Tuh, giniin aja pelan-pelan. Nih ya, sambil kita tekan gini, kita tahan sebentar ya supaya dia enggak melengkok tuh. Tuh kan masih lentur dia tuh. Kita diam aja sebentar. Nah teman-teman, tandanya udah mau matang itu dia kalau busa-busanya nih udah diem ya. Kalau ini kan udah diem nih, masih berbusa nih, ini belum ya. Nah ini yang udah kuning-kuning kita angkat dulu. Nah teman-teman, ini mau aku selesaikan semua ya, mau aku goreng dulu. Nih ini aja ya. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya selesai juga nih panas-panas. Nah, ini teman-teman tadi udah dapat segini ya, jadi aku ganti keranjangnya udah penuh. Alhamdulillah teman-teman, ini udah selesai. Nah sekarang mau aku masukin toples ya. Ini yang udah dingin kita masukin gini ya, masukinnya ini dimiringin begini, jadi dia nggak putus, pelan-pelan aja ya tuh ya tuh. Nah teman-teman, ini kan aku untuk konsumsi sendiri. Nah di sini aja aku untuk konsumsi sendiri aja aku kasih stiker. Ini untuk menyenangkan hati aja ya, pura-puraan jualan. Nah kalau teman-teman mau jualan, nanti kita bikin stiker aja sini, tempelin sini ya. Nah ini mau aku tempelin dulu ya. Nah seperti ini teman-teman ya, kita buat stiker tuh, Ki-Stick Edam. Tutup deh rapat-rapat ya teman-teman. Nah ini teman-teman misalnya mau gorengnya itu mau yang seperti aku nih. Nah kalau aku sih sukanya yang kayak gini, agak golden brown gitu. Ini garingnya awet. Kalau yang kayak gini juga nggak masalah, yang kuning-kuning kayak gini juga garing juga ya, tapi selera aja. Nah ini apalagi teman-teman kalau mau jualan tuh kan sekarang ada tuh yang di vakum tuh, terus dikasih plastik gitu ya, jadi dia awetnya tahan ya. Nah sekarang kita cicipin yuk. Nah teman-teman lihat nih, panjang banget. Tadinya kan aku ukur 15 cm, tapi kan begitu dia digiling kan dia nambah panjang ya, lentur. Tuh lihat, panjang banget nih toplesnya apa ya. Nah kita lihat yuk. Nih lihat tuh teman-teman, keju edamnya aku kan full keju edam tuh, lihat dia bintik-bintik ya. Nah lihat kita potek nih, kita potek. Dia bukan yang garing yang kayak kerupuk udang, dia renyah. Tuh ya, jadi renyah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, aku tuh kayaknya familiar banget pernah makan ginian. Rasanya tuh sama banget sama yang di oleh-oleh Bandung yang terkenal itu tuh. Sama rasanya, enak betul. Dia itu bukannya garing yang kayak kerupuk udang atau kerupuk Palembang ya. Ini tuh renyah, jadi begitu digigit tuh nggak nyakitin gigi. Jadi apa ya, garingnya tuh enak. Asinnya pas. Oh iya, kalau full keju edam itu aku tambahin garam sama kaldu ayam, karena dia kan keju edam itu kan agak hambar, jadi harus ditambah yang gurih-gurih. Enak banget, pas. Karena sebentar lagi kan hari raya tuh. Nah bisa koleksi penambah toples untuk hari raya, mantap nih. Pasti anak-anak suka banget. Mantap. Nah teman-teman, ini kalau beli agak mehong karena kan pakai keju edam. Kalau buat sendiri tuh lihat, jadi 3 toples belum yang ini ya, jadi sekeluarga semua kebagian. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, bye.